Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ya, bagaimana nantinya teknis pelaksanaan sertifikasi program studi teknologi informasi yang bekerja sama dengan Enixindo yang bertaraf dan berstandar BNSP ya. Jadi diakui secara nasional ya, badan sertifikasi yang akan kita lakukan ini. Di sini saya ingin menyampaikan beberapa hal gitu ya, baik teknis maupun materi gitu, apa saja yang harus dipersiapkan dan dipelajari sebelum nantinya ujian sertifikasi itu dilakukan. Jadi seperti yang sudah diketahui, kita ada dua skema gitu ya, skema pengembangan web pertama atau junior web developer dan skema pengadministrasian keamanan jaringan gitu ya. Untuk jadwal kita sudah fix ya, jadi pembinaan itu dimulai dari tanggal 31 Agustus sampai 3 September. Jadi ada 4 hari waktu pembinaan. Ini dilakukan dibantu dan oleh teman-teman dari Nixindo nanti. Pelaksanaan ujiannya kita juga sudah insya Allah sudah pasti, bila tidak ada perubahan jadwal, itu tanggal 9 September gitu ya, 2020. Jadi ini jadwalnya untuk skema jaringan maupun skema web sama. Gitu ya. Nah, ada banyak pertanyaan tadi, bagaimana Pak kalau saya mengikuti dua skema gitu ya. Jadi harinya sama, tetapi waktunya berbeda. Jadi misalkan untuk web itu dilaksanakan pagi, jaringan itu siang misalkan. Atau bisa juga nanti dikondisikan sore misalkan. Dan ujian nanti juga menunggu waktu, bisa bisa dilaksanakan siang ataupun malam gitu ya. Ini melihat waktu kosong dari Nixindo juga, karena kebetulan ada beberapa universitas maupun politeknik yang juga melakukan asesmen di rentang waktu tanggal kita melakukan sertifikasi. Jadi ini tools yang akan kita pakai gitu ya. Banyak pertanyaan yang masuk ya ke saya juga banyak gitu mengenai bagaimana teknis atau mekanisme pelaksanaan pelatihan dan ujiannya, Pak. Di kelasnya dilakukan secara online gitu ya, atau daring menggunakan Google Meet. Di sini kita juga menggunakan tools untuk mempermudah gitu ya, eee, komunikasi maupun pembagian materi melalui Google Classroom gitu ya. Dan ini kita juga menggunakan class marker gitu ya, untuk menunjang proses eee, pelatihan. Nanti kita juga memerlukan kamera dan mikrofon gitu ya. Jadi, usahakan disiapkan mulai sekarang untuk perangkatnya gitu ya, tidak perlu yang mewah ataupun yang high spec gitu ya, yang penting, eee, perangkatnya atau komputernya itu memiliki kamera dan mikrofon yang berfungsi dengan baik gitu ya. Yang kelima yaitu, software pendukungnya. Nanti kita akan bagikan, software-software apa saja, misalkan nanti untuk jaringan gitu ya, ada CompTIA, nanti kalau yang, web pratama gitu ya, kita bisa menggunakan, tools, text editor gitu ya, nanti kita sediakan gitu ya, tinggal di-download saja. Mengapa, diperlukan nanti, kamera dan mikrofon juga ya, karena prosesnya itu online, jadi untuk menjamin, eee, kredibilitas dari pelaksanaan sertifikasi, untuk proses ujian, masing-masing mahasiswa harus menghidupkan kameranya gitu ya, dan menghidupkan mikrofonnya. Jadi, tidak bisa dijoki atau sebagainya. Jadi saya harapkan betul-betul dipersiapkan. Teknis pelaksanaannya, jadi tatap muka itu dilaksanakan, setiap hari ya, mulai tanggal 31 berturut-turut gitu ya. Ini waktunya, kondisional ya, ini waktunya mulai tanggal 31 sampai 3 ya.
tiap tatap muka atau kelas online itu dilaksanakan selama 2,5 jam dengan total durasi 10 jam. Jadi kalau 4 hari, 2,5 kali 4 hari yaitu 10 jam. Jadi selama kelas online berlangsung tersebut, itu akan direkam dan akan diupload ke Google Classroom. Jadi harapannya materi yang sudah diterangkan tadi bisa diputar kembali atau dilihat kembali oleh para mahasiswa bila materi tersebut kurang jelas, misalkan. Yang keempat yaitu pada saat kelas pertama kali dimulai, gitu ya, akan diadakan pretest. Jadi tolong dipersiapkan juga. Jadi untuk mengukur sebelum mengikuti pelatihan berapa nilai yang didapatkan dan setelah melakukan pelatihan berapa nilainya. Jadi kalau pada akhir ada namanya post test. Jadi pada akhir pertemuan akan diadakan kuis. Jadi setelah 4 hari itu ada kuis. Berisi materi yang diajarkan pada hari tersebut. Akhir pertemuan ini maksudnya karena 4 hari berarti ada 4 kali kuis. Jadi ada info menarik juga bahwa nanti akan diambil 3 dengan nilai tertinggi dan tercepat untuk nilai kuis tersebut, itu akan memperoleh voucher gitu ya, berupa dana OVO. Ini diberikan langsung kepada mahasiswa yang memenuhi kriteria nilai tertinggi dan tercepat tadi. Ujian BNSP ini akan dilaksanakan secara online ya, seperti yang sudah saya jelaskan, dengan durasi ujiannya 3 jam. Dan sehari menjadi 2 sesi. Ya. Ujian BNSP ini akan dilaksanakan dengan metode pilihan ganda. Jadi sebenarnya ada banyak metode untuk sertifikasi BNSP, tetapi kita memilih yang pilihan ganda. Nah, pilihan ganda ini tetap ada beberapa tahap tes ya. Setelah pilihan ganda ada mengerjakan soal praktek juga. Jadi misalkan setelah diberi soal gitu ya, misalkan ada 100 soal, Anda mengerjakan menggunakan pilihan ganda, lalu ada soal praktek, misalkan silakan membuat form login gitu ya, silakan membuat form input misalkan. Nah itu praktek dilakukan secara praktek. Dan ada tahap wawancara. Jadi harapannya dengan kombinasi dari ketiga metode ini diharapkan yang lulus memang betul-betul kompeten dan ini meningkatkan peluang mahasiswa untuk lulus sertifikasi. Jadi passing grade-nya itu 70 gitu ya, tidak terlalu tinggi, bukan 80, jadi 70. Bila nilai keseluruhan 3 tahapan pelaksanaan ujian tadi di atas 70, maka dinyatakan lulus. Jadi pengumuman hasil ujian nanti akan diumumkan hari itu juga, hari yang sama dengan ujian gitu ya. Jadi hasilnya berupa kompeten atau belum kompeten di bidang sesuai skema tersebut. Ini mengenai skema pengadministrasian keamanan jaringan. Jadi sebelumnya saya juga sudah menjelaskan bahwa untuk skema keamanan jaringan ini diharapkan sudah menempuh mata kuliah jaringan komputer gitu ya. Jadi di sini deskripsinya you will describe the major network technology. Jadi intinya dapat mendeskripsikan gitu ya mengenai konsep teknologi networking ya. Itu seperti apa gitu ya. Dan sistemnya itu bagaimana gitu ya, skill dan tool gitu ya, gimana yang digunakan dalam mengelola sebuah network. Jadi bila telah menempuh mata kuliah jaringan komputer, saya rasa sudah mengerti seperti apa perangkatnya, seperti apa protokol jaringan, seperti apa mengenai layer-layer di jaringan itu sudah tahu gitu ya. Dan tools-nya juga sudah gitu ya. Walaupun nanti tools yang dipakai sedikit berbeda. Kalau di perkuliahan kemarin kita ini ya menggunakan Cisco Packet Tracer gitu ya. Kalau di sini nanti pakai CompTIA, tapi sebenarnya sama saja untuk mendesain sebuah jaringan gitu ya. Jadi ada hal yang harus dikuasai ini, jadi kemampuan basic gitu ya. Jadi untuk menjamin lancar sebenarnya Anda harus memiliki basic window and user computer skill. Jadi tidak memerlukan
skill yang advance sebenarnya untuk mengikuti skema jaringan ini, makanya diikuti oleh angkatan 2018. Makanya untuk angkatan 2018 tuh saya sarankan untuk yang keamanan jaringan saja, jangan yang ambil web gitu ya. Yang kurs objektifnya di sini, kurs objektifnya untuk menyelesaikan kurs ini gitu ya. Nanti para siswa ini dapat melakukan yang pertama ada identify the basic network theory. Jadi bisa mengidentifikasi teori-teori mengenai jaringan komputer gitu ya. Seperti apa teori-teori jaringan komputer. Itu dari kurs objektif ini kita juga bisa melihat nanti sebenarnya yang akan diujikan itu materinya apa saja gitu ya. Singkatnya ya ini materinya. Yang kedua itu identify the major network communication method. Jadi metode komunikasi di jaringan itu seperti apa. Yang ketiga, describe network media and hardware component. Jadi ada komponen-komponen di network gitu ya. Itu seperti apa gitu ya, baik media maupun hardware-nya. Biasanya kalau sudah Jarkom, saya jelaskan satu persatu komponen-komponen yang ada di network gitu ya. Yang berikutnya, identify the major types of network implementation. Jadi, mampu mengidentifikasi gitu ya, mengenai tipe-tipe jaringan gitu ya, dan implementasi jaringan gitu ya, di kehidupan nyata khususnya gitu ya. Baik di WAN, LAN gitu ya, yang tipenya skalanya lebih kecil maupun yang sampai skala yang besar. Berikutnya yaitu identify the component of TCP/IP network implementation. Jadi ini dipelajari juga mengenai konsep TCP/IP gitu ya. Ada TCP/IP layer gitu ya. Silakan dipelajari gitu ya. Yang berikutnya ada identify TCP/IP addressing and data delivery method. Jadi pastikan sudah mengerti gitu ya bagaimana pengalamatan menggunakan protokol TCP/IP gitu ya. Baik yang versi 4 maupun versi 6 gitu ya. Silakan dipelajari bagaimana menulisnya gitu ya, bagaimana menentukan subnet, bagaimana menentukan ini ya berbagai pengalamatan tersebut gitu ya. Yang berikutnya identify the major service deploy on TCP/IP network. Ya, ini masih mengenai TCP/IP, mengenai bagaimana service deploy-nya atau bagaimana pengelolaan network gitu ya. Yang berikutnya identify the major issue. Jadi mengenai isu-isu terkini dan metode-metode untuk mengamankan sebuah jaringan atau mengamankan data dari transfer data di dalam jaringan gitu ya. Itu dipelajari juga. Berikutnya ada identify the major issue and technology in network security. Nah, ini mengenai isu dan di network security ya. Jadi pada bahasan akhir jaringan komputer tuh ada biasanya ada tentang keamanan sedikit gitu ya. Berikutnya ada identify network security threat and attack. Jadi ada banyak macam-macam serangan gitu ya di network gitu ya. Itu seperti backdoor dan sebagainya gitu ya. Itu silahkan dipelajari. Ada identify the tool, method, and teknik untuk mengelola jaringan gitu ya. Kalau kemarin kita contohkan pakai Cisco Packet Tracer ya, bagaimana merancang, bagaimana mengelola gitu ya, bagaimana memanage sebuah jaringan gitu ya. Nanti kita pakai CompTIA. Describe troubleshooting of issue on a network. Jadi mengenai bagaimana kalau ada problem gitu ya, misalnya ada kendala, ada putus jaringan, ada kendala di jaringan data tidak sampai dan sebagainya, itu bisa diselesaikan, di troubleshooting intinya, bagaimana. Jadi untuk skema pengadministrasian keamanan jaringan itu, ini kursnya ada 1-14 ya, persis seperti yang saya jelaskan tadi, listen-nya, network theory sampai ke network troubleshooting. Jadi yang akan Anda peroleh itu basic knowledge ya, of computer hardware, software, and operating system. Untuk skema pengembangan web pertama, gitu ya, memang mengapa difokuskan bagi yang sudah menempuh
framework karena kita akan fokus kepada implementasi membuat aplikasi berbasis website gitu ya, menggunakan, framework Laravel. Jadi, setiap developer itu, sekarang menginginkan gitu ya, banyak, eee, developer menulis coding-nya dengan bersih, dengan rapi, dengan, reasonable gitu ya, dan dapat mudah untuk di-maintain maupun dikembangkan gitu ya. Nah itu makanya mengapa sekarang framework itu, terkenal gitu ya. Dulu kita kenal ada Yi, ada Codeigniter, CI gitu ya, ada Zen, ada Kick PHP dan sebagainya gitu ya. Nah sekarang yang terkenal dan populer Laravel gitu ya. Jadi kita, memang, menyasar yang Laravel. Di sini nanti akan, dibahas juga mengenai, eee, di sini ada pengaturan file, kode struktur, gitu ya. Bagaimana nanti konsep, MVC-nya, model view controller di Laravel itu seperti apa gitu ya. Penggunaan pre-built library and tools-nya seperti apa di framework Laravel. Sehingga, membuat, developer itu, masing-masing mahasiswa itu memiliki basic skill untuk membuat aplikasi website dengan framework Laravel. Jadi mungkin sekian gitu ya pengantar yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk informasi dan pelatihannya akan diinformasikan segera gitu ya. Itu per tanggal 31 Agustus. Mungkin sebelum itu dimulai dipersiapkan dulu dari materi-materi yang sudah saya jelaskan tadi topik-topiknya, silakan digali dulu, dibaca-baca dulu jadi sehingga waktu pelatihan tidak kaget gitu ya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, bila ada salah kata saya mohon maaf, kurang kurang lebihnya saya juga mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.